Lambat laun, semenjak Pak Surip melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Pesugihan ini diambil dari salah satu keluarga yang memiliki cerita kelam yang mengerikan. Sebut saja Pak Surip. Keluarga Pak Surip memang hidup pas-pasan. Namun, semenjak Pak Surip melakukan perjanjian dengan salah satu dukun dan dengan terpaksa memelihara tuyul di rumahnya, kehidupan Pak Surip berubah total. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip dengan gampangnya melakukan pesugihan jenis ini karena persyaratannya yang dianggap sangat mudah dan tidak ribet. Pak Surip memiliki seorang istri bernama Ibu Nita. Menurut Ikin, Pak Surip tidak memberitahu istrinya kalau dia melakukan pesugihan tuyul itu terhadap istrinya. Berawal dari Ibu Nita yang tiap malam mengeluh karena payudaranya seperti diremas-remas sesuatu. Ibu Nita kira itu adalah tindakan suaminya yang ingin melakukan hubungan suami istri. Namun, keanehan terjadi ketika muncul bekas gigitan di ujung payudara Ibu Nita. Pak Surip mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu setiap hari. Lambat laun, semenjak Pak Surip melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Padahal faktanya, Pak Surip sedang mendeteksi lokasi rumah dengan harta yang banyak. Korban pertama adalah Pak Dirham. Pak Dirham pernah didapati Pak Surip main ke rumahnya. Awalnya, Pak Dirham mengira Pak Surip hanya sekedar main. Namun ternyata, anak dari Pak Dirham bernama Bagus melihat sosok anak kecil botak dengan telinga yang panjang dan berlendir itu di belakang Pak Surip. Bagus ketakutan dan berteriak-teriak bahwa ada sosok anak kecil di belakang tubuh Pak Surip. Pak Dirham yang melihatnya itu awalnya hanyalah hal biasa. Namun ketika malam hari, dengan sekejap seluruh harta benda istrinya, yaitu Ibu Tuti, menghilang dengan seketika. Perhiasan dan uang senilai 10 juta hilang dengan raib di lemari Ibu Tuti. Sontak seluruh keluarga Pak Dirham terkejut dan geger akan hal itu. Akhirnya, para warga menelusuri keluarga Pak Surip. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda yang mendukung bahwa Pak Surip yang mencuri seluruh hartanya. Warga beramai-ramai mendatangi rumah Pak Surip. Mereka menuntut kepada Pak Surip bahwa dialah dalang dari kehilangan uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Kamu pakai mantel yang besar jika warga berdatangan, ucap Pak Surip. Kenapa Pak? Tanya Bu Nita. Udah pakai aja, pinta Pak Surip. Akhirnya Bu Nita menggunakan mantel besar yang dia miliki. Tepat setelah Bu Nita menggunakan mantel besar itu, seluruh warga berdatangan. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Bakar rumahnya, bakar! Teriak warga. Kampung ini harus bersih dari pesugihan. Jelas warga lainnya, Pak Surip dan Bu Nita pun keluar. Mereka terkejut ketika banyak warga mengangkat arit, golok, dan obor untuk mengepung keduanya. Ada apa ini? Tanya Pak Surip. Sudah Pak, jangan banyak bicara. Kalian berdua melakukan pesugihan kan? Tanya warganya. Apa buktinya? Tanya Pak Surip. Dibawalah Bagus, anak Pak Dirham, untuk mencari tuyul itu. Namun Bagus tidak melihatnya. Ada enggak tuyulnya? Tanya Pak Dirham. Enggak ada Pak, jawab Bagus. Para warga bingung. Bagaimana bisa Bagus salah melihat? Gak ada bukti kan? Tanya Pak Surip.
Bunita menarik baju Pak Surip dan mengatakan hal yang mengejutkan. "Pak, payudaraku sakit," jelas Bunita. "Tahan sedikit, tunggu warga bubar," pinta Pak Surip. Ternyata Pak Surip menyuruh Bunita menggunakan mantel yang besar adalah untuk menutupi si tuyul dari pandangan bagus. Lanjut part 3. Rencana Pak Surip berhasil dengan mulus. Namun, setelah kejadian itu, istrinya sakit tidak jelas. Sudah diperiksa kemana-mana, tetap saja tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Lambat laun, Pak Surip merasakan hal yang tidak nyaman dengan kondisi istrinya. Dia pun bingung karena si tuyul ini selalu mengeluh, meminta kebiasaan buruknya yaitu menyusu kepada istrinya. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip marah akan hal itu. Dia bahkan sempat memukuli si tuyul karena telah membuat istrinya terjatuh sakit. Puncak kemarahan dari Pak Surip adalah ketika dia memutuskan kontrak itu terhadap si tuyul demi menyelamatkan istrinya. Pak Surip sendiri benar-benar merasa bersalah karena telah membuat istrinya menderita. Kontrak pemutusan hubungan antara Pak Surip dengan si tuyul itu berhasil dilaksanakan. Pak Surip tidak lagi melakukan pesugihan tuyul demi menyelamatkan istrinya. Namun, imbasnya adalah seluruh harta yang didapatkan dari pesugihan ludes terbakar. Pak Surip kembali jatuh miskin. Anehnya, para tuyul yang diputuskan kontraknya oleh Pak Surip menangis di ujung desa. Orang yang pertama kali menemukan hal ini adalah Ikin. Ikin melihat tuyul mirip Pak Surip sedang menangis. Setelah ditanya mengapa, tuyul itu menjawab, karena tidak boleh menyusu Ibu Nita lagi.